Tuhan, saudaraku, saya ucapkan selamat malam kepada kita semuanya yang ada saat malam hari ini. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada lagi sebagaimana ada, semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan kita akan melihat lagi, menerima lagi renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu saat malam hari ini. Kami boleh ada semua berkat kasih anugerah kemurahan-Mu yang begitu besarnya Engkau telah limpahkan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini penyertaan-Mu yang begitu sempurnanya yang kami boleh rasakan. Bahkan kami boleh merasakan pertolongan-Mu yang luar biasa yang Engkau sudah berikan kepada kami. Saat malam hari ini rindu lagi kami untuk menerima lagi renungan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berfirman melalui hamba-Mu yang Engkau pakai untuk melayani pekerjaan-Mu saat malam hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi umat-umat-Mu yang akan menerima kebenaran firman-Mu. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, siaplah kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat malam hari ini kita akan melihat lagi kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Kebangkitan Tuhan Yesus Memberikan Sukacita. Ya, sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kitab Yohanes pasal yang ke-20. Kitab Yohanes pasal ke-20 ayat ke-19 sampai dengan 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Haleluya. Ya, biarlah pada saat ini saudaraku, kita sudah melihat pengorbanan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saat malam hari ini kita boleh melihat lagi bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Jadi ketika Yesus bangkit, maka tidak ada lagi alasan untuk kita tidak bersukacita, saudaraku. Ya. Ketika Tuhan Yesus bangkit, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersukacita, saudaraku. Ya, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia sudah menyelesaikan dari setiap masalah-masalah kehidupan kita. Dia yang sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Jadi di sini dikatakan ya, ketika pada hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Waktu itu saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus dikatakan mereka sedang mengalami ketakutan. Ketakutan yang sangat yang mereka alami, kecemasan, kegentaran di dalam kehidupan mereka. Bagaimana kita harus menghadapi, dikatakan ya. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Namun kita melihat di sini, waktu mereka mengalami ketakutan di dalam kehidupan mereka, mereka berpikir macam-macam di dalam kehidupan mereka. Mungkin masalah-masalah datang di dalam kehidupan mereka. Nah, di situ kita melihat saudaraku, pada waktu
waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Di saat mereka menghadapi ketakutan, di saat mereka menghadapi kegentaran di dalam kehidupan mereka, di situ Yesus hadir. Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dikatakan. Ya. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus dikatakan datang di dalam kehidupan mereka. Datang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Yesus sudah bangkit memberikan kedamaian di dalam kehidupan murid-murid pada saat itu. Ya, memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Karena dikatakan di sini, dan sesudah berkata demikian, sesudah Yesus berkata demikian, dikatakan ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya. Dia menunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit, sudah bangkit dari kematian, dikatakan. Menunjukkan supaya mereka percaya bahwa yang berdiri di tengah-tengah mereka itu, bahwa sesungguhnya Yesus adanya. Dia yang berkata, damai sejahtera bagi kamu semuanya. Dan sesudah itu saudaraku, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika itu, setelah murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus, mereka bersukacita. Jadi disinilah kita boleh melihat saudaraku, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan sukacita yang baru di dalam kehidupan kita semuanya. Bukan saja dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu. Begitupun juga pada saat-saat ini. Kebangkitan Tuhan Yesus, Dia yang memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Karena apa? Dia yang memberikan damai sejahtera bagi kita saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di situ murid-murid Tuhan Yesus, dia mengetahui bahwa Yesus telah berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi saat itu segala ketakutan, segala kegelisahan, segala kegentaran hilang semuanya waktu Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus jadinya ketika saya katakan, ketika Yesus bangkit, maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Mungkin pada hari-hari ini saudaraku, ada beban yang sangat berat yang merintangi di dalam kehidupan kita. Ya. Namun Yesus yang sudah bangkit bagi kita semuanya. Biarlah kebangkitan Tuhan Yesus itu yang memberikan sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Memberikan kegairahan di dalam kehidupan kita. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus bangkit yang sudah menang dari setiap belenggu-belenggu dosa. Begitupun juga Tuhan Yesus yang sudah memberikan kemenangan kepada kita sebagai anak-anaknya. Yang sudah memberikan damai sejahtera bagi kita semuanya. Yang sudah memberikan sukacita bagi kita semuanya. Biarlah pada hari-hari ini saudaraku, sukacita yang daripada Tuhan melalui kebangkitannya, Dia yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Bukan saja hadir di tengah-tengah murid-murid pada saat itu. Pada saat ini pun juga Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing.
Tuhan Yesus hadir dalam setiap pekerjaan kita masing-masing. Tuhan Yesus hadir di dalam setiap usaha-usaha kita masing-masing. Tuhan Yesus hadir dalam setiap pendidikan anak-anak kita masing-masing. Jangan kita ragukan lagi, saudaraku, kehadiran Yesus yang membawa sukacita bagi kita semuanya. Melalui apa, saudaraku? Melalui kebangkitannya. Ya, jadi biarlah tetap kita bersukacita melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ada pengharapan bagi kita semuanya. Ada pengharapan untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Ya, biarlah pada hari-hari ini, saudaraku, tetap kita ada di dalam Tuhan. Tetap kita bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan sudah melepaskan, Tuhan sudah melemparkan setiap belenggu-belenggu dosa dalam kehidupan kita. Melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Dia sudah bangkit, dia sudah menang, dia sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Ya, sehingga kebangkitannya memberikan sukacita bagi kita semuanya. Biarlah, saudaraku, pada saat malam hari ini, biarlah sukacita yang daripada Tuhan Yesus melalui kebangkitannya itu yang menjadi kekuatan untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Tetap kita dapat bersukacita. Sukacita daripada Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Seperti tadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu semuanya. Begitupun juga saat malam hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita semuanya, saudara yang sedang menerima kebenaran firman Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing, baik saudara yang ada masih di perjalanan, biarlah damai sejahtera Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui kebangkitannya sukacita Allah selalu memenuhi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku, inilah yang menjadi renungan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini sudah kita terima dari kitab Yohanes pasal 19 ayat sampai 21. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetap kita bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, tetap kita bersukacita. Sukacita daripada Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur lagi kepadamu. Kebenaran firman-Mu sudah kami terima, Tuhan, bahwa kebangkitan-Mu, Engkau yang sudah bangkit, yang memberikan sukacita untuk kami dapat bersukacita dalam menghadapi apapun yang kami hadapi. Karena Engkau yang memberikan semuanya kepada kami. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu, dalam setiap rumah tangga mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, mata pencarian mereka, bahkan pendidikan anak-anak-Mu pun Engkau berkati dengan hikmat yang daripada-Mu. Jemaat-jemaat-Mu yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberikan kesembuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sempurnakan apa yang sudah kami terima pada saat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
gerejaku adalah